dan orang yang tidak benar akan masuk neraka. Pertanyaan saya, siapa yang benar, siapa yang salah? Manusia. Terus yang masuk menikmati surga siapa? Makhluk lain. Logika. Terus ketika di dunia, siapa yang berbuat dosa? Manusia. Begitu masuk neraka, makhluk lain. Pakai logika. Yang melakukan maksiat adalah tubuh ini. Yang melakukan maksiat adalah ini. Maka yang menerima hukuman harus ini, wajib ini. Bukan makhluk lain. Bukan tubuh lain. Tetapi ketika orang bangkit dari kubur disebut tubuh kemuliaan. Kenapa? Karena dia bangkit untuk yang di surga. Tubuh kemuliaan masuk surga maksudnya tubuh yang bersih, tubuh yang kudus. Jasad kita yang bersih, yang tidak makan babi, yang bersunat dan menjauhkan makanan yang haram. Itu tubuh kemuliaan. Tapi tubuh kebinasaan adalah jasad yang ketika di bumi makan semua yang diharamkan Tuhan, binasa tubuhnya dalam neraka. Jadi jangan tertipu dengan tubuh kemuliaan. Tubuh apa tubuh kemuliaan itu? Tubuh kemuliaan adalah tubuh kita sendiri yang sudah dimuliakan karena tak ada dosa. Sama seperti Yesus yang ada dalam kitab saudara. Bangkit dari kubur katanya, makan ikan goreng. Itu tubuh kemuliaan kan? Ya, makan ikan goreng berarti jasadnya tetap ada. Siapa yang mau ke neraka? Yang melakukan dosa. Siapa yang mencuri kambing? Ya tubuhmu. Tubuhmu itu yang mencuri kambing akan masuk ke neraka. Bukan rohmu. Karena roh tidak mungkin curi kambing. Begitu juga tidak mungkin jasad saja tanpa roh. Masa jasad saja berjalan pergi curi kambing, rohnya tinggal di rumah? Itu tidak mungkin. Dua-duanya, jasad dan roh akan dibangkitkan oleh Allah untuk menerima kemudian upah. Jadi kebayangkan kalau tubuh ini masuk ke surga, tidak ada kelamin, tidak ada lambung, tidak ada apa mulut. Itu makhluk manusia atau setan? Jadi pelajaran buat saudara-saudara kami Kristen, pelajari Yehezkiel 37 1 bab. Manusia akan haram di tubuhmu. Jangan kau masukkan makanan haram di tubuhmu. Potong barang najis yang ada di tubuhmu. Jangan kau pelihara kulupmu ketika diperintahkan untuk dibersihkan. Kenapa? Nanti dia tidak masuk surga karena masih ada kulup. Karena kulup itu tame dalam bahasa Ibrani. Tame itu artinya najis. Orang yang ada najisnya tidak boleh masuk ke Baitullah atau Baitel. Apalagi masuk ke surga. Masuk akal aja kagak, apalagi masuk surga. Camkan itu baik-baik. Suara saya masih kedengaran nggak teman-teman? Soalnya di sini hujan deras. Tes, tes, tes. 1, 2, 3. Dicoba. 3, 2, 1. Dibacok. Kedengaran? Masih? Oh, alhamdulillah. Halo, semangat sore, siang. Semangat sore. Sore bang. Ya, semangat sore. Protestan atau Kristen? Kristen. Silakan abangku buka kamera, kita diskusi. Ya. Oke. Boleh kan? Boleh. Mantap, mantap. Oke. Saya mau tanya Bang Juma. Tadi Bang Juma bilang di surga kalian itu akan terjadi kawin mengawini. Saya mau tanya, simpel saja saya tanya. Di sana tembak dalam atau tembak luar? Di sana tidak ada lagi sperma seperti di bumi. Saya balik nanya, gantian. Di surga kamu masih punya kelamin atau tidak ada kelamin? Oh, di sana kan roh. Berarti kalian tidak punya kelamin? Tidak. Artinya roh. Tidak punya kelamin di sana? Roh itu punya kelamin nggak? Oh, iya, artinya tidak punya kelamin kan? Saya katakan roh. Roh. Berarti jasadmu itu tidak ada masuk ke surga lagi? Oh iya, jasad saya ini kan jadi tanah, kembali ke tanah. Dari mana diambil kembali ke tanah. Oh baik. Lalu bagaimana Yesus mengajarkan kemudian di sana ada duduk bersama, makan bersama dengan Abraham? Bagaimana caranya makan bersama? Yesus katakan makan bersama itu begini. Sesungguhnya kita tidak harus makan dari roti saja. Yesus katakan. Makan firman Tuhan dalam arti kami, firman Tuhan juga menjadi makanan. Firman gitu ya? Tuhan. Iya. Jadi di sana Jadi jangan pikirkan kita makan seperti makan di rumah makan Padang. Enggak, sebenarnya yang mau diupah di surga itu siapa sebenarnya? Manusia atau bukan? Roh manusia kan manusia. Tubuhnya enggak dianggap manusia? Kan udah busuk.
Udah kembali ke tanah. Udah busuk. Tuhanmu tidak sanggup menciptakannya kembali. Ke tanah. Bukan Tuhanmu bukan tidak sanggup. masalah tidak sanggup. Segala kedagingan yang sifatnya ini itu tinggal di dunia. Tinggal dunia. Berarti mereka Busuk. tidak mendapatkan balasan. Tidak adil dong Tuhanmu. Dia di neraka itu dicampakkan nanti jiwa-jiwa yang berdosa. Bukan. Tubuhmu yang berdosa ini tidak mendapatkan Tubuhmu balasan. kembali kepada asalnya. Loh, gimana ceritanya nih? Yang dihantam itu jiwa. Loh, bukan tubuh. Bukan, tubuh kan udah busuk. Nah, sekarang yang melakukan maksiat tubuh atau jiwa saja? Yang melakukan maksiat kan jiwa. Hah? Tubuh tidak? Iya, makanya jiwa yang dibunuh. Loh, gimana ceritanya nih? Iya. Yang melakukan maksiat cuman jiwa saja, roh jasad tidak ikut? Makanya dia kembali ke tanah. Dia busuk. Dia enggak mendapatkan Itu bukan siksaan karena dia kembali kepada tanah. Dia tidak mendapatkan upah apapun. Dia busuk. Dia kembali ke tanah. Itu bukan di situ poinnya. Jadi dia tidak punya sperma. Makanya saya bingung kok kamu itu punya sperma. Makanya saya tanya tembak dalam atau tembak luar. Tunggu dulu. Penuh dong sperma surgamu. Sabar. Ketika kamu masuk ke surga atau masuk ke neraka, akibat dari perbuatanmu di bumi, pertanyaan saya, ketika Anda melakukan dosa, yang melakukan dosa itu jasad Anda, roh Anda, atau salah satunya? Jiwa. Matius 20 ayat 28. Dan Jadi janganlah kamu jiwamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa. Jadi jiwa, bro. Baik jiwa dan apa? Baca lengkap. Baik jiwa dan tubuh. Loh. Jadi jiwa. Jangan gila kau, Juma. Berarti tubuh juga. Jadi jiwa itu. Tubuh juga. Tubuh itu tidak masuk dalam kerajaan Allah. Tubuh juga, tadi kau yang baca, jangan kau kibul. Loh. Tubuh, jiwa, jangan kau takut kepada dia yang mampu membinasakan tubuh, tetapi takutlah kau Makanya kepada jiwa. dia yang sabar. Dengar Takutlah dulu. kau, sabar. Takutlah kau kepada dia yang membinasakan jiwa dan tubuh yang dilemparkan ke dalam Jadi api tubuhmu neraka yang busuk itu, nyala-nyala. Jangan itu, kau dengar dulu. berbohong. Tubuh Jangan yang kau busuk itu, berbohong. dengar dulu. Tubuhmu yang busuk itu, maksudmu kau kembali ke tubuh yang semula. Yes. Wadaraba lana mathalau wa nasiya khalqa. Sekarang berani enggak kau baca dalil? Berani kau baca dalil? Ya, Ajarin, udah. berani baca dalil? Berani Dengar baca dulu. dalil? Jadi tubuhmu yang dulu, sekarang ini tubuhmu yang ini, yang nantinya busuk. Iya, Kembali lagi kau menjadi tubuh yang seperti ini. benar sekali, bangkit kembali. Betul. Itu tubuh kemuliaan, tetapi bukan tubuhmu yang berdosa itu, bro, yang sudah busuk itu. Salah. Jangan kau Anda pakai baca. Yeskiel. Tunggu. Yeskiel itu dia dibangkitkan Sabar. untuk Sabar. berperang. Sabar. Itu. Sabar. Sekarang baca Yohanes 5:29. Berani kau baca? Kau pertanggungjawabkan itu pengakuan Yesus. Silakan. Yohanes 5. 29. Oke, Kalian saya memang baca. harus diajarin. Silakan. Silakan. Apa katanya? Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Ya, Lalu? Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Di sini ada daging nggak? Ada tubuh nggak? Pertanyaan saya. Ketika kamu hidup di bumi, yang melakukan perbuatan jahat, siapa? Jiwa. Oke. Bisa nggak jiwamu maling motor? Itu kan semua dioperasikan jiwa. Saya ulang. Bisa nggak Tidak. jiwamu maling motor? Bisa nggak tubuhmu maling motor kalau jiwamu tidak perintah? Nah, berarti semuanya kan? Loh, di sini tidak ada bahasa tubuh. Sekarang saya tanya. Ada nggak di sini bahasa tubuh? Yohanes 5 ayat 9, ada nggak bahasa tubuh? Sabar. Yang dibangkitkan adalah yang berbuat jahat. Betul? Yang dibangkitkan adalah yang berbuat jahat. Pertanyaan saya,
apakah jiwamu, apakah rohmu bisa maling motor tanpa jasad? Buka mic-mu, buka. Ilmumu masih cetek. Buka, mic-mu buka. Apakah Oke. tubuhmu bisa maling motor tanpa jiwamu? Sekarang tubuh tidak bisa maling motor tanpa jiwa. Saya balik. Bisa nggak Ya. jiwamu maling motor tanpa jasad? Makanya di dalam Kristen menginginkan istri orang di hati tanpa Sabar. kita berzina Nah, dosa. jangan loncat ke situ. Jangan loncat. Kenapa? Pertanyaan saya, apakah jiwamu bisa maling motor tanpa jasad? Berzina, apakah bisa berzina tanpa tubuhmu? Ini kau. Udah kau turun. Di dalam ajaran Kristen, orang yang menginginkan istri orang, turun. Makanya kurangi makan babi, bisa otakmu kerja nih. Otak. Yesus sendiri mengatakan yang baik akan diupah dengan surga. Yang bangkit jahat diupah neraka. Orang dikatakan jahat ketika dia melakukan kejahatan. Contoh, maling motor. Sekarang, kalau Anda mengatakan yang ke neraka cuman roh saja, jasad tidak. Pertanyaannya, apakah bisa roh mencuri motor tanpa jasad? Belum pernah kita melihat ada motor lari sendiri. Karena kita tidak melihat malingnya. Kok jalan sendiri? Oh, ada maling. Siapa yang maling? Rohnya yang tadi, Oten pemakan babi. Gak ada itu. Jasad terlibat ketika pencurian. Roh terlibat ketika pencurian. Ingat, saudara ingat. Roh itu adalah esensi yang suci. Roh itu esensi yang suci. Yang membuatnya kotor adalah jasad. Maka justru yang harusnya lebih mempertanggungjawabkan perbuatan itu adalah jasad. Roh tidak pernah memiliki kemudian keinginan selain hanya beribadah, ibadah dan ibadah. Roh dimensi yang suci yang membuatnya kotor adalah jasad kita ini. Roh tidak akan mungkin maling. Roh hanya dipakai kemudian untuk menghidupkan jasad. Perpaduan antara jasad dan roh itulah yang disebut jiwa. Jiwa yang sakit adalah jiwa yang tidak seimbang antara keinginan roh dan jasadnya. Makanya di Islam itu lebih mengedepankan kedua-duanya, jasadnya dan rohaninya. Bagaimana mungkin Anda mengatakan yang mendapatkan siksaan nanti itu hanyalah roh, sementara roh tidak punya kemudian kekuasaan untuk pergi melakukan maksiat? Berita selanjutnya, Bapak Kapolda Sulawesi Selatan mengunjungi ibu korban yang telah mengalami pencabulan karena diberitakan oleh tetangga ibu yang sudah berusia 67 tahun ini telah diperkosa oleh roh yang bernama Miau. Sampai sekarang polisi masih mencari pelaku-pelakunya. Roh yang dimaksud ini adalah sudah melakukan pencabulan ketiga kalinya. Bisa seperti itu? Tidak mungkin. Atau sebaliknya, pemirsa dimanapun berada, dari Makassar kami memberitakan telah terjadi kebakaran di Papua Utara. Kebakaran ini menewaskan 30 orang dan ditemukan ada 7 mayat melarikan diri. Bisa mayat melarikan diri? Gak bisa. Berarti tubuh tidak bisa melakukan maksiat tanpa roh. Roh tidak bisa melakukan maksiat tanpa jasad. Maka yang akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dua-duanya, jasmani dan rohani. Makanya jaga jasadmu ini dari makanan yang haram. Jaga rohmu dari perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh penciptamu. Rusak memang agama kau itu. Rusak memang. Memang akarnya yang sudah rusak. Berasal dari pohon yang harusnya ditebang dan dilemparkan ke neraka jahanam. Begitu saudara-saudaraku, ya.
Tadi kita dengarkan di surga nanti ada makan minum, tapi makan firman. Makan firman di sana nanti dia. Nah, dikatakan duduk bersama dengan Abraham. Duduk apa? Apa yang mereka pakai duduk? Pantat nggak ada. Pantat nggak ada, mau duduk bersama, makan bersama, duduk bersama dengan Abraham di kerajaan Allah. Katanya, apa yang mau duduk? Begitu mau duduk lewat, ada kursi duduk lewat, ada kursi lewat, nggak bisa nyangkut karena cuman roh. Masalah generasi. Bersyukurlah kita menjadi agama Islam, agama yang rasional, bukan agama yang irrasional. Berbeda dengan agama mereka, agama yang tidak masuk akal. Halo, semangat sore. Apakah Anda termasuk makhluk yang akan gentayangan di surga? Halo? Apakah Anda penghuni surga yang gentayangan? Halo? Makhluk gentayangan kah Anda nanti di surga? Jadi mereka kalau di surga mereka kawan-kawan, karena mereka adalah makhluk roh, mereka nggak kenal lagi anaknya, nggak kenal lagi orang tua, nggak kenal lagi anak istri. Benar-benar penyiksaan. Itu bukan surga mah itu. Sementara kita umat Islam, ketika kita masuk ke surga, kita masih rangkulan, berkasih sayang sesama keluarga kita. Bayangkan nih, kita ke Dubai seorang diri. Bahagia di sana seorang diri tanpa keluarga. Itu juga semu. Tapi bayangkan kalau kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Ya, ke Dubai liburan di tempat yang penuh kebahagiaan, kenikmatan duniawi, kita nikmati bersama keluarga, betapa nyamannya rasa hidup ini. Sempurna. Di surga, tempat kebahagiaan kekal, kita kehilangan anak-anak. Kita kehilangan orang-orang yang kita cintai. Itu sih bukan surga, bos. Itu neraka. Yang benar itu surga itu tempat berbahagia bersama dengan keluarga. Surga adalah tempat yang paling nikmat bersama keluarga. Tidak ada kenikmatan di atas muka bumi ini tanpa keluarga, tanpa orang-orang yang kita cintai. Itu baru kebenaran hakiki. Makanya di Al-Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Itu makanya kita dilarang, kita disuruh untuk menjaga keluarga kita. Kenapa? Supaya kita bersama keluarga kita masuk ke dalam surga. Hidup bersama dengan mereka, bersendagura dengan mereka, berbahagia dengan mereka. Bahagia dengan mereka. Begitu saudara-saudaraku sekalian. Halo, selamat siang saudara. Halo Bang Kiko, apa kabar? Sehat bang, sehat. Alhamdulillah. Abang sehat. Sehat bang, sehat. Sehat Kenapa banget tadi pun. itu jiwanya nggak, apa tubuhnya nggak ikut, jiwanya yang melakukan. Iya, dia curi motor pakai jiwa, nggak pakai jasad dia. Mungkin dia lupa bang, atau tidak tahu kali bang. Jiwa tidak akan mampu berbuat apa-apa. Tubuh tidak akan mampu berbuat apa-apa kalau tidak digerakkan jiwa. Seperti tadi Abang Juma bilang,
seseorang melakukan pencurian, pembakaran dan lain-lain sebagainya, dan akibat tubuh yang lemah ini diperintahkan oleh jiwa, makanya dilakukan sesuatu apapun yang dilakukan, kebaikan, keburukan, apapun dan semuanya itu. Mungkin tadi dia lupa, Bang. Lupa atau tidak tahu atau kurang belajar, ya itu namanya relatif lah manusia. Harus banyak belajar kalau belum tahu seperti itu. Maaf, saudaraku kalau masih nonton. Kalau masih belum paham sesuatu, jangan naik-naik. Seolah-olah mewakili semuanya, Bang. Akhirnya tadi Bang Juma keras berbicara. Sampai saya kurang apa ya. Kurang terima statement Bang Juma karena bilang gini. Begini nih ajarannya nih. Dia aja, Bang, mungkin dia nggak tahu. Jadi ajaran kita itu bukan seperti itu. Tubuh yang lemah ini diperintahkan jiwa melakukan sesuatu, baik dan buruknya dilakukan, gitu loh, Bang. Jadi menurut Bang Kiko, nanti di surga bangkit juga jasadnya? Akan secara bersama-sama dibangkitkan. Ya setiap orang rohnya siapa ya, nggak mungkin roh saya ke Bang Juma ke saya kan. Berarti bersama dengan jasad masing-masing kan? Pria, setiap pribadi dibangkitkan semua. Yang saya pelajari sih begitu. Oke. Berarti saya salah tadi. Maaf. Bukan Oke, lanjut. salah, Bang. Pokoknya gini. Apabila ada narasumber yang nyasar alamatnya, nggak usah terlalu Abang Juma intimidasi. Jadi saya nggak suka loh, Bang, ya. Begitu masuk, kalau sudah diutarakan sesuatu, itu salah loh. Akhirnya lari kemana-mana. Tuh, agamamu tuh begini, agamamu harusnya nggak begitu loh. Jadi nggak sejuk. Apabila kita tidak mampu melakukan sesuatu, menjawab sesuatu, bertindak sesuatu, nggak usah lompat-lompat. Aku tidak tahu, aku belum tahu. Ngaku aja seperti itu loh. Betul. Di ajaranmu tuh ngesek, nggak usah kayak gitu loh. Emang di Kristen nggak ada persetubuhan? Ada. Cuma persetubuhannya yang seperti apa konteks dalam keimanan, yang seperti apa konteks dalam dunia manusia gitu. Jangan dicampur aduk, dipilah-pilah, dipisah antara ini dan itu dan ini. Jelas gitu. Gimana sih yang dibangkitkan cuma rohnya? Memang tubuh ini akan tinggal, Bang. Akan tinggal memang. Karena tubuh ini sudah berdosa, sudah melakukan. Tapi yang saya maksud tadi itu, apakah tubuh ini mampu melakukan sesuatu? Tidak, tanpa dipengaruhi atau tanpa digerakkan oleh jiwa, tubuh tidak akan mampu melakukan sesuatu apapun. Tapi dalam keimanan kami, tubuh yang sudah berdosa ini tidak akan diikut sertakan ke surga. Hanya roh. Di sana, di kami ya, di ajaran kami gitu loh, Bang. Pasti ini udah bertentangan sama pikiran Bang Juma nih. Sebenarnya bagaimana ya konsep keimanan orang Kristen. Saya punya keyakinan Bang Juma tuh udah berpikir berbeda. Yang saya bahas di sini perilaku di dunia seperti apa, perilaku nanti di surga seperti apa konteks keimanan kami. Tubuh yang berdosa tidak punya hak untuk menduduki tahta kerajaan surga. Tubuh yang berdosa ya, Bang, ya, akan tinggal Bang. Tapi segala kelakuan perilaku di dunia, tubuh tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa digerakkan jiwa. Karena tubuh ini lemah. Seperti Adam pertama lah, curi. Makan. Bener aja dimakan. Seperti itu, Bang. Oke, baik. Kalau di Islam, polanya dia tubuh yang melakukan, maka tubuh itulah yang mendapatkan upah. Jadi keadilan pencipta langit dan bumi itu mengena di sana. Ketika Al-Quran mengatakan wadaraba lana mathalan wa nasiya khalqah, Allah kemudian membuat perumpamaan sebagaimana asal penciptaannya manusia.
Ketika orang-orang bertanya siapakah yang bisa kemudian membangkitkan atau menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur luluh. Di Al-Quran mengatakan itu. Man yuhyil idhama wa hiya ramin. Kata Allah. Kul. Katakanlah. Kul yuhyihal ansha'aha awwala marrah. Kemana guru kita tadi? Saya lanjutkan dulu teman-teman. Qul yuhyihal ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Siapakah yang bisa membangkitkan tulang belulang yang sudah hancur kayak begini? Kata orang-orang kafir. Allah mengatakan, katakanlah kepada mereka wahai Nabi Muhammad, yang bisa menghidupkannya adalah hakikat yang menciptakannya pertama kali. Kalau dulu dia menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, maka dia pencipta langit dan bumi mampu menciptakannya dari tulang belulang yang memang sudah pernah diciptakannya. Allah mengatakan dialah Allah yang mengetahui segala sesuatu. Nah, itu yang diterangkan di Islam. Makanya di Islam itu menjaga jasad ini. Wudu dijaga, ketundukan tangan ini supaya tidak ngambil punya orang, ketundukan kaki supaya tidak melangkah kepada tempat maksiat, ketundukan mata supaya tidak melihat hal-hal yang bisa membangkitkan nafsu, kuping dijaga supaya tidak melakukan pendengaran-pendengaran yang bisa menggiring kepada kemaksiatan. Begitu juga hidung, jangan tertarik kepada hal-hal yang mampu membinasakan. Jasad dijaga. Ketika jasad terjaga, insya Allah ruh terjaga. Ketika ruh dan jasad terjaga, maka jiwa manusia itu pasti akan suci bersih. Itu makanya di Islam itu kelebihannya apa? Ketika umat Islam itu nanti hidup berikutnya di surga, kata Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Nanti ketika masuk surga, umat Islam itu memasukinya bersama dengan orang-orang yang dicintai, orang-orang saleh, nenek moyang mereka, pasangan-pasangan mereka, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka. Mereka masuk ke dalam surga bersama dengan tubuh ini, dengan tubuh yang sama, yang berjuang menjaga perintah, yang berjuang menghindari larangan. Tubuh ini yang berjuang inilah yang kelak akan mendapatkan upah surga itu. Itu di Islam. Makanya jasad dijaga, ketika ada larangan jangan dimakan. Karena jasadmu akan mempertanggungjawabkannya nanti di akhirat. Kalau dilarang jangan makan ini, jangan dimakan. Maka itu akan dipertanggungjawabkan. Jadi Islam mati, jasad akan dibangkitkan kembali untuk dimintai pertanggungjawaban. Jasad. Sedangkan kalau saya melihat di ajaran saudara kita Kristen, contoh di dalam 1 Korintus berapa itu? 15:5 ya kalau nggak salah. Di situ diterangkan bahwasanya 1 Korintus 15:50 di surga darah dan daging tidak mendapatkan tempat di sana. Ah, itu dia. Waalaikum, silakan abang. Dari mana? Katolik, Protestan? Assalamualaikum bang. Waalaikum. Silakan teman-teman Oten naik kembali, ajukan permintaan, kita diskusi. Dinda Dio, monitor yang mau naik, Muslim, saya izin ibadah. Yang mau naik. Halo, semangat sore. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana abang? Saya dari Jakarta Bang Zuma. Dari Jakarta.
Masya Dari Allah. Kesatuan ini. Abang dari Iya. Kesatuan? Saya dari Mabes Mana? TNI. Mabes TNI. Oh, di TNI. Iya. Oke. piket, Pak. Lagi piket. Iya. Sempat-sempatnya dengarkan dialog lintas agama ya. Jadi saya ngikutin terus YouTube Bang Zuma live. Basi Iya, itu, syukur. Nasrani itu semua itu muter-muter. Iya. Gak apa-apa Pak, kalau ada yang ini, saya cuma ngikutin aja. Ya. Siap. Assalamualaikum. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang. Oke teman-teman, silakan yang lain.